ketika Anda dan saya sedang mempelajari tentang Mazmur, dan sebagian besar Mazmur itu ditulis oleh Daud, saya berdoa Bapak Ibu, bagi saya dan bagi semua Anda yang bersama-sama dengan saya, kita bukan hanya tahu tentang ayat-ayat Mazmur, kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tentang pujian, tapi lebih daripada itu, kita mendapatkan hatinya Daud. Katakan amin. Mengapa Bapak Ibu? Karena Daud adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Dan salah satu hal yang membuat dia berkenan pada Tuhan, bukan karena dia tidak pernah gagal, bukan karena dia tidak pernah jatuh. Daud berkali-kali jatuh, tetapi seperti yang dituliskannya, tidak tergeletak. Amin. Dia jatuh tetapi tidak tergeletak. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali Anda. Jangan pernah berpikir jadi orang benar itu gak masalah. Tentu saja kita harus menghindari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan moral yang sulit sekali untuk diperbaiki. Pengampunan dari Tuhan itu diberikan, tetapi akibat dari dosa itu tetap ada. Dan saya berdoa kita tidak mengalami semua itu, Bapak Ibu. Daud bukan orang yang tidak pernah gagal. Daud bukan orang yang tidak pernah melakukan hal yang jahat. Dia pernah lakukan semua itu. Tetapi yang luar biasa adalah sampai pada akhir hidupnya, Alkitab mencatat, aku telah mendapati Daud, seorang yang berkenan kepadaku dan melakukan kehendak. Kisah Rasul menuliskan tentang itu. Para pengkhotbah dalam gereja mula-mula, rasul-rasul, mereka menjuluki, mereka membuat satu kesimpulan tentang Daud sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena saya minggu lalu baru tiba dari Melbourne. Ya, saya datang di Jakarta itu jam Minggu subuh jam 2 pagi. Ya, jam 2 pagi. Saya berangkat dari Melbourne supaya Anda tidak susah ngitung waktunya lagi. Saya samakan saja waktunya WIB. Itu saya mulai keluar dari rumah kakak saya itu jam 1. Ya, jam 1 itu pun sebenarnya dia bilang ke saya, kamu ini mepet banget. Ya, jam 1 sudah keluar rumah. Ya. Pesawat saya harusnya itu jam 4. Ya, jadi 1 jam saja. Nah, kenapa begitu lama? 25 jam penerbangan. Sebenarnya kalau direct flight, penerbangan langsung Jakarta, Melbourne dan sebaliknya, itu 7-8 jam masuk. Tapi kenapa sampai 25 jam? Ya, alasannya cuma satu, cari tiket murah. Ya, saya harus terbang ke Manila, di Manila transit. Waktu perginya enak, transitnya cuma 1 jam, jadi pindah pesawatnya. Tapi pulangnya itu transit 7 jam. Itu yang paling pendek waktu transitnya. Ada yang 15 jam, ada yang lebih dari itu. Nah, saya pilih itu ya karena murah. Pesawat-pesawat yang lain itu di atas 10. Ya kan, kalau saya tunggu 7 jam, toh juga nggak kerja, tidur-tiduran, berharap ada wifi gitu ya. Tiap 2 jam log out, habis itu login lagi dengan nomor yang berbeda, nggak apa-apa gitu saudara lihat. Jadi Anda sudah melihat saya sudah seperti orang Pontianak begitu saudara lihat, yang pandai sekali dalam hal berhemat begitu saudara lihat. Jadi saya lakukan itu dan memang capek Bapak Ibu. Sampai di Jakarta jam 2 bongkar ya, karena ada beberapa yang harus dipisah-pisahkan, beberapa harus disimpan di kulkas karena itu vitamin atau obat-obatan. Maka tidur jam 3 dan jam setengah 6 alarm saya bunyi, itu bangun saudara, itu mata melek tapi bintangnya banyak sekali gitu ya. Saya nggak bisa tunda lagi bangun, 5 menit saya tahan bangun seperti itu. Kemudian saya berangkat jam 6 lebih ke Kerawang karena hari itu saya langsung khotbah
2 kali di Kerawang dan sorenya di Purwakarta. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, memang kadang-kadang kita ini harus dibawa Tuhan ke dalam satu keadaan dalam hidup kita untuk kita menyadari betapa hebatnya Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Mari kita baca Mazmur pasal 18. Tentu saja tidak semuanya, kita akan baca berganti-gantian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca 2 ayat berganti-gantian. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ayat 3 dan 4. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 7 dan 8. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menaklukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. 11. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari siapku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah nyanyian syukur yang ditulis dan dikarang oleh Daud ketika ayat yang pertama mengatakan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh-musuhnya dan dari tangan Saul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Daud menulis apa yang menjadi sebuah nyanyian dalam Mazmur pasal yang ke-8, di ayat yang pertama di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mau Anda mengerti mengapa Daud menuliskan dari Daud hamba Tuhan. Dia adalah raja orang Israel. Dialah yang dibawa Tuhan membawa Israel pada puncak kejayaannya. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai raja orang Israel. Dia mengatakan dirinya. Ayat yang pertama, ayat yang pertama, dari hamba Tuhan, dari hamba Tuhan yakni Daud. Dia bisa bangga dengan semua pencapaiannya dalam hidupnya. Tetapi yang paling dibanggakan hingga kekekalan adalah status dia sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu saya pergi ke Melbourne, ya karena saya upload
foto-foto beberapa orang menuliskan begini, Happy Holiday Pak Gem. Ya saya mau jujur bilang Bapak Ibu sekalian, saya nggak kemana-mana di sana. Saya nggak kemana-mana. Bagaimana mau kemana-mana? Saudara tahu, waktu saya mau berangkat, Aidil minta saya cuma bilang sama dia, waduh, Dil, kok sekarang waktunya? Iya Pak, saya sudah atur waktunya karena ada saksi harus dari saudara, mereka sudah check out liburnya, sudah schedule liburnya, nggak bisa ditunda lagi. Ya sudah, saya bilang, kalau ini keyakinanmu, mari kita coba. Saya apply visa ke kedutaan Australia, tidak lewat travel agent. Priska kasih tahu, Pak, aku yang daftarin online aja. Waktu daftar online mulai kesulitan. Ya, pada saat yang bersamaan memang mama saya mau pergi ke sana, tapi dia nggak cocok jadwalnya dengan saya, jadi dia pergi dengan adik-adik saya yang perempuan. Hari ini mereka masih ada di sana. Jadi bersama adik saya bilang, bos, mau ngurus kalian visanya? Udah urus ya? Belum. Belum, mau pergi kapan? Saya bilang, saya berangkat 19 September. Mereka sudah apply lewat travel agent, Bapak. Saya apply online. Kenapa? Ya mau iri. Kalau lewat travel agent itu bisa 800-900 ribu lagi. Saya bilang, ya sudah, saya apply. Beberapa kali agent tanya saya, Pak, udah keluar? Belum. Sudah apply? Sudah. Waktu syarat-syarat diberikan, saya kan lihat syarat-syaratnya saya penuhi. Tiba-tiba adik saya bilang, lu mesti cantumin rekening sekian. Saya bilang, nggak ada. Ya, jadi lu rekeningnya diminta apa? Saya bilang, itu cuma diminta rekening, nggak disebutin jumlah. Saya masukin aja. Priska mesti tahu, Pak, ini nggak bisa segini. Nah, aku pinjemin uang dulu deh, masukin di sini. Ya udah, berapa Pak? Udahlah, seadanya aja. Sudah. Kemudian saya tunjukin ke adik saya, ini saya bilang, mana bisa? Minimal harus ada 50 juta. Ya sudah, kalau nggak bisa ya nggak berangkat. Saya bilang begitu juga kayaknya. Bukan mengerjain dia. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, sudah. Saya lakukan itu. Kemudian kakak saya nanya, lo udah apply visa? Sudah. Tiket udah beli? Belum. Loh, kenapa? Saya bilang kalau visa saya ditolak, tiket saya nggak bisa di-refund, nggak bisa dibalik. Ini visanya belum keluar. Wah, lu nekat. Tapi lu mesti cantumin ya, kira-kira mau perginya kapan? Oke, saya masukin booking yang tidak dibayar gitu, sudah. Ya kan bisa tuh booking terus sudah dibayar, belum dapat kode booking tapi sudah dapat jadwal. Itu aja saya lampir. Saya cuma mau belajar satu hal dalam perkara-perkara yang sederhana. Bagaimana mengatur hidup saya, hidup kita itu kepada Tuhan. Adik saya masukin keluar, saya masukin belakang. Beberapa hari kemudian saya nggak dapat berita apa-apa. Adik saya dapat, tuh kurang, uangnya kurang masukin. Ya mau gimana lagi? Sudah lo tahu, akhirnya keluar, visa saya keluar. Ya, visa saya keluar. Adik saya nanya, lu lupa ya nomor akunnya, tabungannya? Enggak. Rumah juga kelihatan kok. Orang dari nggak punya duit tiba-tiba punya duit, kan orang juga aneh. Emang orang kedutaan nggak bodoh apa gitu? Ya kan diminta 3 bulan terakhir rekening orang. Masa tiba-tiba menjelang pendaftaran mau apply visa, tiba-tiba ada uang masuk 10 juta atau 20 juta. Ya dia bilang, ini mah pinter-pinterannya orangnya. Itu mau cara kuno, saya bilang. Mendingan apa adanya aja. Sudah. Dan itu keluar. Kenapa? Karena saya masih percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang nyata, yang bisa diandalkan dalam setiap perkara. Berikan tepuk tangan bagi saudara. Saya nggak nipu kesalahan. Mazmur pasal 18 nanti dibaca. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertanggung jawab nih. Ada jemaatmu, ada jemaat yang Tuhan percayakan pada saya, ada anak saya yang mau menikah. Saya mau pergi ke sana, ya. Saya mau pergi ke sana. Dan maaf Bapak Ibu, beda sekali. Waktu saya pergi sebagai karyawan,
dari sebuah perusahaan, mereka nggak mau muter-muter begini. Iyalah, saya pilih penerbangan. Setiap kali kantor saya nyuruh saya, Pak mau terbang, misalnya mau ke Swiss atau mau ke Inggris, Bapak mau naik apa? Ya sudahlah, Singapura Airlines lah. Itu yang paling mahal, yang paling enak, paling pelayanannya paling benar. Kalau begini nggak bisa. Ini pelayanan sudah. Ya, dia paling murah. Saya pernah pergi dengan Bu Ratna ke Melbourne juga. Saya terbang mampir Brunei sudah. Hanya karena tahu ini pergi untuk pelayanan dan pergi untuk pelayanan berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud begitu menyadari posisi yang paling bisa dibanggakan di hadapan Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Ketika Anda dan saya sadar posisi ini, posisi-posisi yang lain, status-status yang lain yang ada dalam dunia ini hanya berhenti pada batu nisan. Anda mau sepintar apapun, di situ dituliskan. Tapi kan yang dibaca oleh orang. Saya ketemu, setelah pemberkatan saya melayani gereja tempat kakak saya menggembalakan di sana, ketemu dengan beberapa orang. Setelah pandemi tentu saja, karena terakhir saya ke sana 2019, saya ketemu dengan satu orang dan dia bilang, dia cerita banyak hal yang sudah berubah terjadi. Gereja kakak saya tadinya jemaat student Indonesia, mahasiswa Indonesia itu hampir 300 orang, salah satu gereja Indonesia yang terbesar di Melbourne. Banyak. Hari ini saya mulai ibadah sedikit sekali, di bawah 50 orang. Mereka sudah membuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang selama pandemi mahasiswa itu, mereka tidak bisa ke kampus, mereka online dan tarik sama orang tua mereka. Ngapain kalau online harus ada di sana? Online kan bisa di Jakarta, nggak perlu kos, nggak perlu apartemen, nggak perlu living biaya hidup yang tinggi. Jadi kembali mereka sampai wisuda mereka wisuda online. Mereka cerita itu kepada saya. Dan akhirnya yang hari ini kembali, saya tanya dari banyak orang yang kembali, kenapa kamu akhirnya kembali? Bagian besar dari mereka berkata, saya kembali karena Tuhan itu. Jadi kamu sekarang apa ya? Saya kerjakan. Sebagian yang lain bilang, ya mau tanggung, karena kalau lulusan Australia pindah atau kerja ke Indonesia itu cuma dihargai 1 juta lebih daripada lulusan Indonesia. Jadi misalnya kalau lulusan Indonesia 5 juta, lulusan Australia 6 juta. Padahal biaya kuliahnya di sana itu sangat mahal. Australia nomor 2 atau nomor 3 biaya kuliah termahal di dunia. Dan memang dia terdekat dengan Indonesia. Ya, kalau kita mau fluent in English, ya, belajar bahasa Inggris, bukan Singapura, karena Singapura bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Hokkien, ya, jadi understand lah begitu saudara, ya. Yang orang Inggris juga bingung apa tuh understand lah gitu saudara, ya. Nah, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, anak kita mau belajar bahasa Inggris, ya memang harus suasananya seperti di sana begitu ya, bukan di Singapura. Tetapi itu bukan biaya yang murah. Dan semua yang mereka datang, seperti yang saya pernah bilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa mereka kembali ke sana? Karena mereka merasa mereka punya pelayanan, mereka punya panggilan untuk melayani di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud berkata, dari hamba Tuhan. Ayat yang pertama kalau dirikan lagi, jangan dilangit dulu. Dari yang pertama, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang pamit baik-baik dengan saya, Pak, maaf saya nggak bisa melayani dulu karena saya begini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tahu Anda yang pamit, setiap orang yang pamit itu memang bukan full timer gereja. Tetapi ada satu yang mungkin hari ini kita harus renungkan. Berapa penghargaan kita terhadap status hamba Tuhan kita? Dengan segala hormat,
Ketika engkau mengerti bahwa engkau adalah hamba Tuhan, ketika Daud mengerti kemuliaan, kehormatan sebagai hamba Tuhan, maka dia akan lakukan itu. Ada terlalu banyak alasan untuk kita berhenti melayani, berhenti mengikut Tuhan. Tidak semuanya kembali ke Australia, lulusan Australia itu sekarang kerja enak. Atau orang saya ketemu jadi supir Grab, tapi dia kembali karena dia tahu Tuhan panggil saya ke sini. Ekonomi belum bergerak, saya harus rela. Saya dijemput, ya maaf, saya masuk ke rumah dan saya lihat di rumahnya kok parkir mobil ada stikernya kayak Maxim begitu. Dan saya diem di rumah, saya tanya sama di perjalanan pulang, saya tanya sama bapak saya, dia kayak Uber begitu ya? Kalau misalnya kan Uber, ya, iya itu perusahaan baru namanya Didi, namanya ini. Dia kembali. Kenapa dia kembali? Karena itu panggilan Tuhan. Saya diem, saudara. Dia bisa kerja, dia lulusan sekolah sana, dia bisa kerja, dia bisa oke lah, tidak dihargai secukupnya. Saya pernah hitung dengan Bu Ratna bagaimana kalau anak-anak kami itu sekolah di sana. Lihat biaya uang sekolahnya, ya 1 tahun itu bisa sekitar 600 juta biaya uang kuliah. Jadi sampai dia lulus S1 itu 300 sampai dia lulus S1 itu kira-kira 1,2 ya. Belum biaya hidupnya. Nyewa apartemen rame-rame, satu apartemen berempat itu $700 per bulan, berarti 7 juta sebulan. Belum makannya. Jadi saya itu, wah ini satu anak bisa 2M. Ya, satu teman saya bilang, Rit, kalau gua daripada nyekolahin anak modal 2M, mendingan gua kasih duitnya buat dia dagang. Udah jadi apa itu? Bapak Ibu, mungkin karena itu mereka tidak berpikir pantas dihargai. Saya tanya mereka, kalau lulusan dari luar di Mandiri itu bedanya dengan gaji kamu kayak gimana? 500 sampai 1 juta. Wah, kapan balik modalnya kuliahnya saudara ya. Kalau satu bulan bedanya cuma 1 juta, ya udah dengan sekolah di sini aja saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa mereka kembali? Karena mereka menyadari Tuhan panggil mereka. Kenapa Daud berani berkata dari hamba Tuhan? Saya tidak minta apa-apa, tapi saya hanya cerita. Kenapa saya ketawa pada saat orang-orang bilang happy holiday Pak? Karena Bu Ratna yang paling tahu, Bu Ratna cekikikan. Anak-anak nitip banyak coklat begitu. Saya cuma bilang, yang nitip transfer dulu. Saya bawa kartu Genius yang Bu Ratna itu, ya kartu apa? Ya bank debit card. Gitu. Bilang ngisi ya, nitip apapun ngisi di situ. Nanti Bapak tinggal ini. Kenapa saudara? Karena di dompet saya hanya ada $10. 10 US dollar. Itu sisa-sisa kalau kita pergi-pergi, kita kalau yang receh-receh itu kita nggak tukerin, yang gede-gedenya kita tukerin. Nah, hanya $10. Ya, makanya mereka bilang, wah ini kalau nggak dijemput Papa habis di Papa. Makanya saya pasti saudara punya. Kok gue, lo jemput gue ya? Iya, karena saya tahu naik skybus, naik bus itu udah berapa dolar, memang $1 sana. Saudara Bapak Ibu saya ketawa dan saya menikmati. Saya tidak bersungguh-sungguh, saya tetap nggak ada yang tahu. Kalau saya buat sebelum berangkat, nanti berarti saya lagi menarik hati Anda untuk membantu saya. Kalau udah lewat kan nggak perlu, sekarang nggak perlu saudara. Tapi waktu saya berangkat, kenapa saya bisa berangkat dengan itu? Beda Bapak Ibu. Waktu saya berangkat sebagai orang kantoran, saya dikasih Mastercard. Karena saya kerja di perusahaan Amerika di Bank Indonesia, dan saya cek berapa bisa saya kartu kredit saya bisa gunakan.
Saya tanya plafonnya, loh kok unlimited? Ya kan company support. Waduh, saudara di sini. Saya tanya, ini gimana? Ininya. Pokoknya untuk keperluan kamu apa aja gesek. Nanti pertanggungjawaban di ini. Yang penting kamu selamat. Oh, gara-gara itu saudaraku, saya harus terbang dan pada waktu ada di di udara sekitar timur tengah Iran begitu, pesawat itu goncang, mengalami turbulen. Itu jam 2 pagi saya lihat itu. Kenapa dia tahu goncang? Dan orang-orang mulai teriak, saya keringat dingin, bukan takut, mau muntah saudara. Kalau dia udah miring begini, udah miring. Saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya berdoa untuk terbang, ya. Tapi hati saya yang sebenarnya tidak lagi bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya punya Mastercard. Ya, tapi kemarin saya bilang Tuhan, ini harus sampai dan saya bersuka cita, saya menikmati. Saya pergi sebagai hamba Tuhan. Saya pergi sebagai hamba Tuhan. Saya menyadari betul saya kesana bukan untuk holiday, bukan untuk apa-apa, tapi karena tugas. Dan saya tahu kehormatan yang Tuhan berikan untuk saya memberkati pelayanan, mendekati pernikahan, itu adalah kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi saya bersuka cita, saya bersuka cita kepada sepanjang penerbangan, walaupun harus mudar mandir begitu nyampe di Jakarta. Beberapa orang tanya, nggak ngalamin jet lag, buat saya malah lupa saya jet lag, saudara. Kenapa? Bagaimana mau ngerasain jet lag, tidur 3 jam sudah lepot banget. Kenapa saya lakukan itu? Beberapa orang menyarankan, ya, hari Senin yang saya mau istirahat, saudara. Hari Senin saya istirahat dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud menyadari betul hati seorang hamba Tuhan. Hari-hari ini memang saya akui istilah hamba Tuhan menjadi satu jabatan atau status yang tidak lagi menarik. Kenapa? Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tak benar. Orang-orang yang memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukanlah hamba Tuhan. Yang kedua, kata hamba Tuhan ini adalah kata yang sama yang disebutkan sebagai penyembah Tuhan. Jadi pada waktu Daud menuliskan dari hamba Tuhan, dia sedang menyatakan dirinya dia adalah penyembah. Dan penyembah yang sejati bukan hanya menyembah Tuhan pada saat ibadah-ibadah. Penyembah yang sejati bukan hanya menyembah Tuhan pada saat upacara-upacara agama, tetapi penyembah sejati adalah orang yang menyembah Tuhan dalam setiap saat hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kau ada dalam gereja, bagus untuk kita menghargai hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita bersuka cita, kita lakukan semua. Itu bagus. Tetapi yang menyedihkan ada orang-orang yang tidak menghargai penyembah. Ketika mereka ada dalam gereja, mereka tidak lagi menghargai Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Pikirannya masih kemana-mana, sikap kita masih kemana-mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal 15, Daud itu ngerti betul hatinya Tuhan. Dia berkata begini, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh berdiam dalam gunungmu yang kudus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf, kekristenan kasih karunia, termasuk Anda dan saya yang mengalami kasih karunia Tuhan, seringkali tidak menghargai apa yang menjadi privilege, keutamaan, prioritas Anda dan saya kepada Tuhan. Orang-orang Israel tahu persis bagaimana sulitnya bertemu dengan Tuhan. Orang-orang Israel tahu persis bagaimana tidak mudahnya mereka bertemu dengan Tuhan. Daud menuliskan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Kata menumpang itu artinya singgah. Kenapa dikatakan menumpang? Karena kemahnya ini pindah. Daud ingat betul ketika dia berusaha memindahkan tabut Allah yang ada di rumah Abinadab yang di atas bukit itu. Ketika dia salah melangkah,
mati. Tapi hari ini karena kasih karunia Allah, Anda dan saya bisa berlaku seenaknya pada Tuhan. Dan ini menjadi salah. Saya ingat betul, dulu saya waktu kecil, saya ada dalam satu gereja. Kalau kita datang, itu sudah ada papan lagunya. Mazmur sekian, Mazmur sekian, Mazmur sekian. Berapa lama kemudian Mazmur ini diganti dengan Hidup Jemaat. Ya, dulunya itu tulisannya Mazmur sekian. Jadi ibadah kita mau apa hari ini udah ada lagunya di situ. Mazmur sekian, Mazmur sekian, Mazmur sekian. Sekarang diganti dengan Hidup Jemaat. Begitu kita masuk ruangan itu, saudara, saya ingat betul papa saya bilang, jangan bercanda, Tim. Kita mulai masuk, duduk baik-baik, ya, begini. Kalau kita namanya juga anak-anak, saudara, kita sedang bercanda begitu, itu papa langsung nengok, dia tahu, matanya melotot begitu, saya tahu, oh, kita mesti tenang, mesti hargai hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, duduk ke dalam, kita berdoa karena kita menghargai. Tapi orang-orang karismatik itu luar biasa. Mereka ngerti kasih karunia Tuhan, tapi sering kali jadi kebablasan. Kita datang ke tempat ini, kita menyembah Tuhan tidak lagi dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita masih bisa bersikap sembarangan. Itulah yang dikatakan oleh Daud, dari Daud hamba Tuhan, penyembah Tuhan. Ketika ada dan saya menyembah Tuhan, saya sering merasakan sikap saya kurang hormat kepada Tuhan. Saya sering merasakan hati saya tak siap untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya harus berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarin saya. Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Daud, mungkin kita akan menemukan pola hampir yang sama yang dia utarakan, karena ini adalah nyanyian, karena ini adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu mengerti bahwa bukankah hal yang sama yang juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menjadi penyembah Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kebebasan kasih karunia Tuhan, tetapi juga dengan penuh hormat, karena Anda dan saya sedang berdiri di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan bebas. Saya sedang kalau ada orang-orang yang berkata, Pak, saya mau melayani Tuhan, ya. Tapi jangan karena begitu mudahnya engkau boleh melayani Tuhan, begitu mudahnya kita juga meninggalkan pelayanan. Pak, saya mau istirahat dulu ya. Pak, saya mau nggak pelayanan dulu. Kadang-kadang saya hanya bisa mengurus dada. Saya katakan, kalau engkau ngerti harga yang dibayar untuk menjadi seorang dalam posisi hamba Tuhan, berkali-kali saya harus mengingatkan anak-anak saya di rumah, hati-hati, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Banyak orang Kristen itu senang dengan ungkapan Gusti ora sare, Tuhan gak pernah tidur. Karena mereka berpikir karena Tuhan gak pernah tidur, maka selalu ada pertolongan, selalu ada penghiburan, selalu ada penjagaan Tuhan. Tapi pernahkah Anda dan saya menyadari Gusti ora sare itu juga berarti Tuhan itu gak tidur ketika Anda dan saya mulai berpikiran aneh-aneh, ketika Anda dan saya mulai tergoda untuk melakukan aneh-aneh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kenyataan yang menyedihkan memang. Tapi di Eropa, di Amerika, dan di Australia ada begitu banyak gereja yang ditutup. Bapak Ibu, oleh karena kemurahan Tuhan, kakak saya ini mengembalakan jemaat Melbourne Praise Church di Melbourne, dan mereka punya gedung mereka itu adanya di Chinatown, ya, di kota di Chinatown. Itu mahal sekali dan nggak pernah sepi. Makanya mereka punya gedung 3 lantai. Lantai yang pertama itu disewain ke restoran. Kenapa disewain? Karena pemilik yang lama itu punya perjanjian untuk menyewakan lantai 1 ini untuk
restoran. Dan di sana berlaku hukum selama masih bayar, maka pihak pengontrak itu punya status hukum yang kuat, tidak boleh dibatalkan. Jadi itulah yang menjadi masalah pertama ketika mereka membeli gereja ini, gedung gereja ini. Wah, gedung gerejanya lantai 1 restoran. Ya agak mirip dengan kita ya, tapi itu bukan punya kita, saudara. Lantai 2-nya itu tempat kumpul anak-anak muda, mahasiswa. Di tengah-tengahnya ada bartendernya, ada tempat coffee makernya, ada kopinya tuh udah kayak bukan kopi yang model Asia yang pakai panci pakai ini apa namanya kompor gitu, enggak ya, semua coffee maker. Saya tanya itu berapa harganya, ya 40-50 jutaan dia bilang. Jadi ada steamnya, dan mahasiswa yang mau datang ke sana itu sebelum ke gereja itu mereka biasa kalau lagi saya dulu nongkrong di situ di lantai 2 ya, minum kopi. Full timernya itu dulunya kerja sebagai barista, makanya saya sedang berpikir apa Bang Titon ini kita kursusin aja barista gitu, saudara ya. Jadi kalau kita datang ke gereja kita Bang kopi Bang ya, siapa, tapi kayaknya bisa sama dia duluan saudara ya, karena dia suka sekali kopi saudara. Pak itu full timernya bikin, kamu mau kopi apa ya? Mau cappuccino, mau latte, mau yang berapa? Ini profesional banget, enggak ya. Memang ada kantong pencelengan gitu, ditulis donasi ya, tapi sebenarnya nggak bayar. Waktu saya minum kopi saya bilang sama saya, kok enak kopinya? Itu Arabica, bukan kopi dari Ponti gitu ya. Robusta ini Arabica. Tanya tim, kasih tahu dia berapa kita beli kopi sekilonya, $70 ya, sekilo 700.000. Kalah si kawan kita di dia $70.000, $70 berarti 700.000 sekilonya. Pantes enak sudah. Ada di ujung sebelah sana ada MB football kesukaannya Bang Agus ya. Di sebelah sini ada meja pingpong. Waduh, itu nyaman banget gitu sudah. Lantai 3 baru ruang ibadah. Kenapa bisa dapat ruangan ini? Mereka beli. Dari mana uangnya? Mereka jual. Jual apa? Jual gedung gereja yang ada di luar kota, bukan di luar kota, di batas kota. Kenapa ini gereja dijual? Karena udah ada lagi orang di sini. Gereja ini dibangun ketika itu Australia ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka pertama kali sewa di situ. Saya mungkin pernah cerita kepada Anda. Waktu demi waktu, anggota gereja menjadi semakin tua. Tinggal 15 orang jemaat. Gedungnya cukup besar. 15 orang. Usia mereka 75 tahun ke atas. Hanya 1 kali ibadah tiap minggu. Setelah itu tidak digunakan apa-apa. Gereja tempat kakak saya ini nyewa tempat ini. Diminta melayani, dia atur juga, dia rawat seperti gedung gereja sendiri. Bule-bule Australia itu panggil kakak saya dan dia bilang begini, kalau saya lihat jemaat, saya lihat gereja, saya lihat kamu, saya pikir sebaiknya kita gabung saja. Kakak saya bingung, gabung maksudnya apa? Gereja dengan gereja yang orang-orang tua ini gabung. Mau nggak? Mau. Nggak apa-apa, karena kami nggak punya pendeta. Pendetanya juga ikut tua, pensiun. Ya. Jadi ini 15 orang ini kemudian mereka gabung terus tiba-tiba waktu kakak saya tak berpikiran apa-apa, ya sudahlah dia pikir nama. Tiba-tiba pada hari penggabungan mereka buat ini, ada oma-oma datang dia bilang begini, Pastor, ini semua surat-surat gereja. Karena kita sudah gabung, maka ini semua juga jadi milik. Simpan, kita nggak mau nyimpan lagi, takut bilang. Kakak saya bingung, maksudnya simpan gimana? Ya ini jadi gereja kita, ini jadi gedung kita. Hari ini hanya tinggal 1 orang, 14-nya sudah pasrah, sudah nikah, dan dia minta izin karena tidak ada 1 orang lagi, nggak ada lagi yang ibadah di situ, dan ini oma sudah 90 sekian. Dia bilang itu bukan gereja saya, itu gereja kamu. Maka mereka bisa jual, pindah ke kota untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
ketika Anda dan saya sadar betul arti kata hamba Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika Anda dan saya duduk melayani di sini, ketika Anda melayani sebagai pemuji, ketika Anda melayani sebagai asal, ketika melayani apapun, status Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Dan itu satu keadaan yang sangat istimewa, bukan hal yang murah. Yesus telah membayarnya dengan sangat mahal di atas kayu salib untuk menjadikan Anda dan saya sebagai hamba Tuhan. Itu yang disadari betul oleh Daud. Kedudukan hamba Tuhan ini lebih dihargai oleh Daud daripada kedudukan dia raja. Kenapa, saudara? Dia sadar semuanya daripada Tuhan. Kenapa Daud menuliskan ayat-ayat yang kira-kira isinya sama? Temanya sama, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membawa dia, bagaimana Tuhan melepaskan dia. Karena dia mengalaminya itu berkali-kali. Seringkali Bapak Ibu, pengucapan syukur kita itu baru terasa ketika Anda dan saya tidak punya apa-apa. Halo? Kalau Anda dan saya punya uang, kadang-kadang perasaan punya uang kita membuat kita kurang menghargai arti punya uang itu. Saudara akan lebih sadar gitu ketika Anda dalam posisi tidak punya uang. Semua yang Anda dan saya pernah punya dan tidak ada, baru Anda sadari, iya, dulu itu terjadi. Itulah yang terjadi dengan Daud. Mengalami banyak hal dalam hidupnya berkali-kali. Ayat yang ke 2 mengatakan, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, Tuhan bukit batu, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Banyak banget bukunya ya. Betul? Kenapa Daud menuliskan begitu banyak? Karena dia mengalami semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah teori dalam hidup ini. Salah kalau Anda mulai berpikir kekristenan itu adalah teori. Ketika orang banyak mulai memperdebatkan doktrin, dogma, pengajaran-pengajaran, saya mau katakan kepada Anda, kekristenan menjadi salah. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu belajar doktrin, dogma, atau pengajaran apapun, tetapi lebih daripada semua pelajaran, seharusnya Anda dan saya mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan pengalaman Daud. Ini orang luar biasa, pengalamannya banyak. Dia pernah mengalami Tuhan sebagai bukit batu. Dia pernah mengalami Tuhan sebagai kubu pertahanan. Artinya apa? Dia nggak selalu menang. Halo? Dia tidak selalu menang. Karena kubu pertahanan hanya diberikan, hanya diperlukan ketika apa? Ketika kita diserang dan kita nggak punya apa-apa lagi. Penyelamatku. Kenapa Daud bisa bilang Allah penyelamatku? Karena dia pernah mengalami situasi-situasi kritis dalam hidupnya dan dia melihat Tuhan yang menyelamatkan dia. Itu sebabnya kenapa dengan segala hormat Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan sakit penyakit kenain kita. Saya tidak bilang Tuhan sumber sakit penyakit. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan sumber masalah. Tuhan mengizinkan masalah tekanan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk setiap Anda dan saya berdiri dan punya pengalaman. Saya sudah minta izin sama anak saya. Anak saya yang nomor 4, Ben, April dia lulus. Sepanjang perjalanan sekolahnya, saya lihat dia hampir tidak ada masalah. Seperti giginya, seperti Priska. Saya tidak khawatir dalam sekolah dia. Kenapa? Setiap kali dia bilang habis ulangan, habis ujian, aduh Pak nggak bisa, mukanya stres, nggak bisa Ben, aduh nggak tahu pagi. Udah Bapak doain dia. Begitu tanya, kok kamu nggak pernah cerita yang kamu bilang ujian? Iya Pak.
lapar. Ya, udah stres itu masih lapar, saudara. Ya, itu berkali-kali. Beda dengan yang lain-lain, yang izin juga begitu. Kalau yang dua yang lain ini lain-lain lagi. Aduh, nggak bisa Pak. Emang benar-benar nggak bisa dia, saudara. Nomor 2, nomor 3 ini begitu dia bilang nggak bisa, itu memang benar-benar nggak bisa. Tapi nomor 1, nomor 4 begitu nggak bilang nggak bisa, saya lebih tenang dari mereka. Udah tahu lah. Saudara tahu waktu di SMP dia bilang, waktu itu setahu saya Rizka udah mau lulus, ketika sudah dia bilang begini, Pak, di ITB itu jurusan apa yang paling susah masuk? Kenapa kamu nanya itu? Enggak, aku nanya aja. Kalau dari fakultasnya stay sekolah informatika ya dan elektro ya. Oh itu yang paling tinggi ya Pak? Iya, paling susah ya. Aku mau masuk situ. Saya langsung nanya, udah gua amat ya, aku sombong amat ya. Ya Ben, kalau kamu mau masuk begitu, kamu jangan masuk dari sekolah depan rumah, walaupun sekolah Kristen itu bagus. Kamu harus pindah ke Bandung. Oke Pak, SMP gitu. Dia pindah ke Bandung karena salah strategi, akhirnya dia tidak masuk ke SMA 3 Bandung. Harusnya SMA 3 Bandung itu SMA terbaik. Kalau dia ke ITB itu kayak pindah sekolah ya, itu kayak pindah kelas. 400 orang masuk, 300 itu SMA 3 Bandung. Dulunya yang kedua itu Aloysius, baru kemudian penabur di Bandung. Dia mau masuk sana nggak bisa, dia masuknya ke SMA 1. Dia udah bilang, ngapain aku ke Bandung? Nggak apa-apa lah Pak, SMA 1 aku kejar. Dan dia diterima, dia diterima di ITB, dia terima seperti yang dia mau, kuliah tepat waktu. Memang dia tidak bisa kumlot, tapi hanya sedikit di bawahnya dari kumlot. Dia lulus April Maret. Saya lihat jalan hidupnya, dia bilang, ini lancar-lancar. Saya lagi nunggu nih gimana dia mau belajar kegagalan. Dan terjadi, bukan karena doa saya, karena saya tahu itulah pola ilahi Alkitab. Sejak dia lulus, dia ngelamar. Ya, dia punya saudara sepupu yang sudah lulus, langsung terima. Dia nggak terima. Dia pertama bertekad karena tugas akhirnya itu dia proyek listrik Jawa Bali, dan dia kerja dengan dosennya. Dia ngerasa masih oke. Tapi kemudian dia mulai dari kerja, dan saudara tahu 5 bulan nggak ada satupun yang berhasil. 5 bulan nggak ada. Sampai satu kali saya ingat betul awal bulan lalu, awal bulan September, saya lagi khotbah di Kerawang. Kemudian saya ajak menimba, tiba-tiba dia WL, tapi waktu itu dia masih duduk di sana. Tiba-tiba dia berlutut, dia nangis keras. Saya lihat, habis makan saya tanya, kenapa Bet tadi? Ya Pak, hanya Tuhan yang bisa aku andalkan dalam hidup aku. Saya bilang, mulai berasa ya. Kakak-kakaknya bilang, gua mau udah sering Ben alamin begitu ya. Lu belum pernah begitu. Saudara, pada saat dia menyadari hanya Tuhan yang bisa menyadarkan, Tuhan yang bertindak. Dia pergi ke Australia, dia sedang tes-tesnya, dan hari ini dia terima di beberapa perusahaan. Dan seperti yang saya saranin, kamu tinggal ikutin semua wawancara, lihat mana yang ditawarkan lebih baik, mana yang prospeknya lebih baik. Semua itu terjadi sepertinya Tuhan itu seperti menahan dia, karena Tuhan mau berurusan dengan pribadinya. Itulah yang terjadi dengan Anda dan saya. Amin. Kalau Anda diizinkan Tuhan, kita diizinkan Tuhan masuk dalam tekanan, bukan karena salah kita ya. Kalau karena salah kita itu tobat, tapi kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Diizinkan Tuhan mengalami masa yang sulit, diizinkan Tuhan mengalami tekanan, diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, diizinkan Tuhan mengalami kehancuran, diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup, diizinkan Tuhan sakit. Anda akan belajar seperti Daud yang berkata, bagi Daud Tuhan itu bukit batu, bagi Daud Tuhan itu kubu pertahanan ketika dia diserang,
Bagi Daud dia adalah penyelamat. Bagi Daud dia adalah Allah. Dia adalah gunung batu, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Pertanyaannya, bagi Anda, siapakah Allah? Mungkin kita berkata, ya Allah baik. Cuma itu doang. Belum pernah ya dililitin tali-tali maut. Nah, ya. Daud berkata, tali-tali maut telah membelit aku. Ayat yang kelima, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Kalau banjiran seringnya banjir jahanam, ya, kebanjiran seringnya, ya, atau belum, atau mau banjiran. Apa yang dialami Daud membawa dia untuk mengenal Tuhan. Ketika Tuhan sudah selesai dengan kita, dia akan menjawab kita, dia akan melakukannya buat kita. Jadi masalahnya cuma satu, kita. Proyek terbesar Tuhan itu bukan dunia ini, tapi Anda dan saya. Begitu dia selesai dengan kita, maka semua yang lain itu akan dengan mudahnya diberikan sesuai dengan kita. Ketika doamu tidak dijawab, ketika harapanmu tidak terjadi, masalahnya bukan di keadaan. Berhenti menyalahkan dirimu, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain. Menyembahlah dan berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Engkau ingini. Hamba Tuhan adalah hamba yang mengikuti keinginan Tuhan, bukan keinginan diri. Mari kita berdoa. Mari berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, tuangkan tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam